rain, he poured it over every stain until he coming. Dalam perlombaan, dalam arena pertandingan adalah menjadi banyaknya orang yang percaya mengikuti Yesus dimulai dari hari yang dikatakan disebut dengan Pentakosta. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa, di hari ini kita bersama-sama, bahkan seluruh gereja itu memperingati hari Pentakosta. Tetapi yang membuat ini menjadi event atau membuat ini menjadi sebuah hari raya atau pesta adalah aliran Pentakosta. Ya, Pentakosta, Pantekosta. Ini yang hari saya katakan Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kalau di GPDI ini adalah hari besarnya gereja GPDI. Ya, secara khusus Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja-gereja aliran Pentakosta. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kalau saya katakan harus event yang besar, karena seperti inilah cikal bakal dasar dari berdirinya gereja aliran Pantekosta. Kenapa Pentakosta? Karena aliran yang disebut dengan aliran Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan baca firman Tuhan hari ini yang menjadi perenungan bagi kita dan dasar bagi kita dalam perayaan Pentakosta. Kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 4 saja. Ayat yang kita baca ini sebenarnya ada beberapa ayat yang begitu panjang menjelaskan situasi atau kejadian pada saat hari Pentakosta. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jelas di ayat pertama dijelaskan bahwa ketika tiba hari Pentakosta. Jadi hari itu sebenarnya hari Pentakosta. Jadi bukan karena hari itu maka disebut Pentakosta. Sebelumnya memang sudah ada hari raya Pentakosta. Hari raya Pentakosta itu adalah hari raya peringatan pemberian hukum Taurat. Lalu Pentakosta juga hari raya panen. Pentakosta itu sudah dilakukan pada masa Perjanjian Lama. Nah, tepat pada hari itu, di situ sebuah momen yang digunakan Tuhan. Kenapa? Saya katakan di minggu lalu, Bapak Ibu Saudara, dalam poin yang kedua. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat di minggu lalu saya katakan Tuhan menggunakan momen Pentakosta. Kenapa? Karena pada momen Pentakosta itu semua perantau-perantau dari ke-12 suku itu pulang ke Yerusalem. Ya. Bahkan Bapak Ibu Saudara, karena ini sebuah event, sebuah acara perayaan panen, orang-orang yang bukan Israel pun yang sekitaran Israel itu datang. Kumpul di situ, dan momen ini Tuhan gunakan untuk mencurahkan Roh Kudus kepada murid-murid dan semua orang percaya di masa itu. Tadi Bapak Ibu Saudara, dikatakan tanda-tandanya pencurahan Roh Kudus, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka. Saudara-saudara pasti contohnya Bapak Ibu Saudara, hari ini ada acara besar di Simpang Pete. Ya, entah acara apa itu, ada acara besar, ramai berkumpul orang di Simpang Pete. Tiba-tiba ada suara gemuruh di gereja ini. Pasti yang tadinya kumpulnya di balai desa akan kemana pergi Bapak Ibu? Saya ingat Bapak Ibu Saudara, waktu ada kejadian kebakaran di sini, di gang ini. Wah, dari mana-mana orang datang nonton kebakaran itu. Ya. Ada yang teriak-teriak, ya. Ada yang update status, ya. Sedikit yang berpikir menyelamatkan rumah, yang lainnya teriak dan video, foto. Nah, kejadian pada saat itu seperti itu. Orang-orang sedang berkumpul ramai-ramai, tiba-tiba ada satu event kejadian, ada suara gemuruh, ada suara yang besar di rumah tempat mereka duduk, sehingga apa? Semua orang keluar dari tempatnya. Semua orang datang ke tempat itu untuk menyaksikan apa yang sedang terjadi.
Apa yang sedang terjadi? Kok ada suara meledak? Pasti semua perhatian tertuju kepada rumah tempat murid-murid sedang berkumpul. Sama yang saudara, sekarang fokus saudara, pandangan saudara ke depan. Tiba-tiba dar katanya di depan, semuanya pasti nengok. Nah, kejadian pada saat itu, even situasi perayaan Pentakosta, ramai orang di Yerusalem. Terjadi, dikatakan di sini, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi tiupan angin. Dan Bapak Ibu Saudara, memang dalam terjemahan Roh Kudus itu, beberapa terjemahan disebut seperti angin, ya, pneuma dalam bahasa Yunani, ya, ruh, spirit kalau dalam bahasa Batak, bahasa Batak spirit ini ya. Bahasa Bataknya orang Inggris, roh itu spirit, bahasa Bataknya orang Inggrisnya sudah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiupan angin yang sangat besar terjadi. Dan Bapak Ibu Saudara, semua orang tertuju ke situ. Bukan hanya seperti itu Bapak Ibu Saudara, yang membuat banyak orang datang ke rumah itu berkumpul menyaksikan Bapak Ibu Saudara apa? Dan tampaklah kepada mereka seperti apa? Lidah-lidah seperti nyala api. Jadi saudara-saudara menyambar seperti api dari langit pada saat itu. Saudara-saudara, kalau api yang menyambar bukan hanya kejadian di situ. Ada satu kejadian di dalam perjanjian lama ketika Elia sedang berperang dengan 400 Nabi Baal. 400 Nabi Baal membuat pertandingan bersama Elia dengan mempersembahkan korban, ditarik keliling-keliling di parit berisi air. Mereka tanding, Tuhan siapa yang bisa menghidupkan api di air itu. 400 Nabi Baal, saudara-saudara, sampai menyayat-nyayat dirinya, tubuhnya, tapi tidak ada seperti api pun turun dari langit. Tapi hanya seorang Nabi Elia berdoa, nyambar api. Dan ini tidak asing, ada nyala api yang luar biasa. Dan saudara-saudara, semua orang terpengaruh. Tetapi saudara-saudara, yang menjadi pokok penting Pentakosta bukan angin yang keras, bukan api, tapi yang menjadi, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pokok dari Pentakosta. Sama-sama kita baca ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara. 1, 2, ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, topik penting di dalam Pentakosta adalah murid-murid penuh dengan murid-murid penuh dengan Roh Kudus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Yang terpenting pada masa kejadian itu, situasi itu adalah murid-murid, semua orang percaya itu dihinggapi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus turun di atas murid-murid. Semua orang yang percaya, yang pengikut Yesus Kristus pada saat itu penuh dengan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan ini adalah janji Yesus kepada murid-murid, jangan tinggalkan Yerusalem sampai yang dijanjikan. Aku membaptis dengan air, tapi nanti ada baptisan Roh dengan api. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah titik mula Kristen. Saya katakan, orang Kristen itu yang pertama kekristenannya itu diuji apakah dia penuh dengan Kudus. Kekristenan kita, saudara-saudara, yang diuji yang pertama kali, adakah Roh Kudus di dalam hidup? Ini tanda pertama orang dipenuhi Roh, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka ketakutan, mereka sedang dikejar-kejar rasa takut. Tetapi ketika penuh dengan Roh Kudus, ketika Roh Allah berkuasa di dalam hidup mereka, tidak ada ketakutan sedikit pun. Sangat penting Roh Kudus ada dalam hidup kita, karena ini adalah dasar
dari kekristenan kita, yaitu adanya Roh Kudus. Dan saat itu salah satu tanda orang kepenuhan Roh adalah berbahasa Roh. Salah satu tanda orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus pada saat itu mereka berbahasa Roh. Mereka berbahasa dengan bahasa-bahasa lain. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, murid-murid saat itu adalah orang Israel. Bahasa mereka bahasa Ibrani, Yunani, dan Romawi. Tetapi saudara, ketika dipenuhi Roh Kudus, mereka bisa berbahasa dengan bahasa yang bukan bahasa mereka. Saya ingat saudara-saudara, ketika saya sedang mengikuti sebuah waktu itu retreat, ketika saya sedang ada di sekolah praktek mengikuti sebuah retreat. Lalu saudara-saudara, di dalam jemaat yang tempat saya praktek itu saudara, mayoritas Jawa. Ada 1, 2, 3, ada Cina, Tionghoa. Lalu saudara-saudara, saya sendiri Batak. Ya. Lalu retreat Bapak Ibu Saudara di satu tempat pada saat itu. Nah saudara-saudara, ketika ada di dalam KKR retreat itu, ada penyembahan. Ada penyembahan saudara-saudara, dan penyembahan. Saudara-saudara, dalam retreat itu ada berbagai suku yang ikut, ada juga orang Ambon. Nah saudara-saudara, yang luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti kejadian pada hari Pentakosta. Ada orang Jawa yang berbahasa Cina. Ketika dalam penyembahan, dalam bahasa Roh, ada orang Jawa dan orang Cina itu diukur. Kok bahasa kami? Dia berbahasa Cina, sedangkan dia tidak pernah bahasa Cina. Apa? Belajar bahasa Cina. Ada orang-orang Cina berbahasa Ambon. Saudara-saudara, di situ ada yang mengerti. Kenapa? Karena suku itu ada di situ. Dan ketika Bapak Ibu Saudara habis selesai penyembahan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih itu mulai saling bercerita. Kamu tadi bahasa Cina bilang begini. Kamu tadi bahasa ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalimat-kalimatnya sama semua, isinya memuliakan Tuhan. Isi dari bahasa-bahasa itu menyebutkan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, luar biasa ketika ada kepenuhan Roh dalam hidup kita. Amin. Luar biasa. Ketika kita hidup dipenuhi Roh, akan ada hal-hal besar yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Sebab itu saudara, mari betul-betullah buka hatimu untuk Roh Kudus. Betul-betullah buka hidupmu untuk Roh Kudus. Engkau akan dipakai secara luar biasa. Roh Kudus akan membuat satu manifestasi yang dahsyat, saudara. Yang luar biasa. Lalu Bapak Ibu Saudara, hari Selasa tanggal 23 lalu saya mengikuti sebuah seminar ke Kabanjahe. Ke Kabanjahe mengikuti seminar. Pada saat itu seminar momen terobosan, itu ada seorang pendeta yang dari Cikarang buat seminar. Dan saya melihat Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Yang datang itu Bapak Ibu ada dari Aceh, Kota Jani, dari Siantar, ada banyak sekali padat satu gereja. Dan ketika saya lihat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya perhatikan dengan baik di dalam ada orang-orang yang betul-betul memiliki roh yang sama, Bapak Ibu Saudara. Mulai dari jam 9 sampai jam 1 non-stop pendetanya khotbah. Tapi suasana itu hidup di tengah-tengah orang. Bayangin saudara, masuk jam 9 siap sampai lewat jam snack sama makan. Jam snack sama makan sampai lewat. Tapi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada pekerjaan yang sangat luar biasa. Kita pergi seminar nggak dibayar. Kita pergi seminar saudara-saudara harus dengan uang sendiri. Nginap di sana bayar lagi. Ya untung saat itu saya nggak rental mobil. Kalau rental mobil ya koyak lagi rental mobil. Saya pinjam mobil, hanya bayar minyak. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sangat luar biasa pekerjaan Roh Kudus.
Dan kita lihat saudara-saudara pekerjaan Roh Kudus di Pentakosta, kalau Bapak Ibu Saudara baca sampai ke bawah apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada banyak orang terheran-heran dan ada banyak orang percaya kepada Yesus pada saat itu karena pekerjaan Roh. Ada kuasa yang dahsyat. Murid-murid yang tadinya penakut menjadi pemberani. Jelas Bapak Ibu Saudara, Petrus saya katakan minggu lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus orang yang penakut, Petrus orang yang pengecut, Petrus coba larikan diri, bahkan meninggalkan pelayanan setelah Yesus mati. Tapi setelah Roh Kudus berkarya dalam hidupnya, ayat 14 bilang begini saudara, di tengah-tengah ejekan, di tengah-tengah saudara-saudara mereka diejek, diperkirakan mabuk. Tetapi saudara-saudara ayat 14, maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring dia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itu yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika murid-murid berbahasa roh, mereka berbahasa lidah, mereka berkata-kata dalam roh, orang bilang ngamaru behaladi. Ya kan? Nggak mabuk deh. Udah mabuk para murid. Tapi Petrus yang tadinya pengecut, dia berdiri di antara ribuan orang dan berkata, kami tidak mabuk. Tapi firman Tuhan dalam kitab Yoel berkata, masanya akan tiba, Roh Kudus akan dicurahkan. Saudara-saudara, bagaimana dengan hidupmu? Apakah engkau menerima pencurahan Roh Kudus? Apakah Roh Kudus ada dalam hidupmu? Kalau Roh Kudus ada dalam hidupmu, maka engkau akan menjadi berani menyatakan kebenaran. Amin. Engkau akan menjadi berani menyatakan kebenaran. Engkau tidak takut dengan kebenaran. Engkau akan berdiri tegak berkata, mereka tidak mau, tetapi Roh Kudus sedang berkuasa atas mereka. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita kehilangan roh. Hari-hari ini kita kehilangan semangat. Hari-hari ini orang disibukkan mencari harta dunia, mencari kenikmatan dunia. Hari-hari ini orang sudah lupa dengan Roh Kudus yang berkarya dalam hidupnya. Hari-hari ini orang sudah mulai lupa bagaimana memuliakan Tuhan, bagaimana mengutamakan Tuhan dalam hidup. Hari-hari ini orang-orang Kristen sudah mulai lupa untuk menjadi saksi bagi banyak. Mungkin kau tidak mampu berkata-kata tentang Yesus kepada orang, tapi hidupmu ketika berdampak itu lebih luar biasa. Ketika hidupmu menjadi kesaksian bagi banyak orang, itu menjadi luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi, bagaimana hidup? Kalau Roh Kudus itu ada, dia akan berkuasa dalam hidup. Amin. Dia akan menguasai mulut kita, dia akan menguasai hati kita. Kita nggak akan suka lagi. Dengan kenikmatan dunia kita nggak akan terlalu. Satu kalimat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya ingat seminar hari Selasa itu, saudara, bagaimana hidup oleh iman. Hidup oleh iman. Hidup yang diarahkan iman. Bagaimana orang-orang Kristen hidup oleh iman, bukan oleh data, bukan oleh apa kata orang, bukan oleh situasi, tapi bagaimana hidup oleh perkataan-perkataan. Mungkin kau berkata, mana bisa dengan firman Tuhan nyekolahkan anak. Mungkin kau berkata, mana bisa beli beras dengan firman Tuhan. Mana bisa beli ini beli itu dengan firman Tuhan. Tapi Yesus berkata kepada iblis sebagai ular beludak, manusia hidup bukan hanya roti saja, tetapi dari setiap perkataan-perkataan. Bapak Ibu Saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus,
hidupnya terkendali oleh firman. Katakan amin. Orang yang dipenuhi Roh Kudus hidupnya terkendali oleh firman. Hidup dalam daging dia, hidup dipengaruhi daging yang berdosa ini ya, tapi ada kendali yang sangat luar biasa, yaitu Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kita. Ada rem yang sangat luar biasa, yaitu Roh Kudus yang memerem kita. Seperti saya katakan tadi malam, Bapak Ibu Saudara, dalam ibadah doa tadi malam, tidak ada bedanya saya dengan saudara. Saya makan nasi, saudara makan. Saya belum makan berutuh, Bapak Ibu. Saya belum makan kacang. Cukuplah orang jarang kepang makan kacang. Saya nggak mau. Untuk pengertian yang baik dan yang benar, saudara-saudara, kita semua paham. Kita semua. Tapi yang saya pahami dalam hidup saya, ada Roh Kudus yang mengendalikan hidupku. Ada Roh Kudus yang mengerem hidupku. Ada Roh Kudus yang terus berkuasa dalam hidupku untuk bilang, Jones, kamu anak Allah, jangan lakukan itu. Jones, kamu anak Tuhan, stop. Jones, kamu pendeta. Loh, masih ada Roh Kudus ngomong gitu di hatimu? Masih ada? Saya katakan Bapak Ibu Saudara, saat tadi malam saya ceritakan. Semalam saya khotbah di Kisaran, pelayanan di Kisaran. Pelayanan di Punguan Malau. Ya, ulang tahun Punguan Malau yang ke-13 sekota Kisaran. Lalu saudara, di acara itu, acaranya agak lumayan besar karena saya lihat mungkin agak ada yang bete gitu ya. Ada penguruannya di situ, ada dua Wakapolres Tanjung Balai sama Batubara itu istrinya buru Malau, dua-dua. Ya. Lalu gitu. Ya acaranya agak begitu. Ya. Lalu saudara habis khotbah itu acara ulang tahun tiup lilin, habis ulang tahun tiup lilin Bapak Ibu Saudara. Lalu lanjut dengan acara bebas. Ya kan? Biasa kalau pesta pasti acara bebas. Ada acara bebas. Lalu siap makan acara bebas, saya ganti baju. Habis ganti baju Bapak Ibu Saudara, saya masukin kertas semua, saya ajak istri pulang. Lalu dua buru Malau ini jegat saya, nggak boleh pulang itu sebelum nyanyi katanya. Nyanyi disuruh. Nggak bisa aku nyanyi, itu aku bilang. Mana mungkin pendeta Pentakosta nggak bisa nyanyi katanya. Wah, kalau pendeta nggak bisa itu, udah mendung, kami naik kereta, belum ada mobil kami, bu bilang. Kami naik kereta nanti jalan parah, saya bilang. Enggak lainnya nyanyi, kami sawer pun katanya. Bilang enggak. Ya udah nggak bisa nyanyi lagu apa, nyanyi lagu rohani katanya. Enggak juga. Sebenarnya bukan nggak aku tahu lagu Pituk Batu Martiti. Bawa tadi. Anak siap kamu. Bawa tadi. Bawa tadi nomor 2 holong. Kalau nyanyi kian Bapak Ibu, kalau 100.000 ya ditahan. Tapi saya rasa Roh Kudus bilang, Jones, kamu hamba Tuhan. Jones, kamu melayani. Stop mulutmu untuk lagu-lagu seperti itu. Di pesta saudara, saya dulu suka disco, saya suka dulu, maaf ya, ini sebenarnya history jelek. Dulu saudara ke kafe ya suka lah, waktu belum bertobat. Kalau mendengar musik berbas itu kaki goyang, ya jelas. Kalau di pesta kan hitam manis kan udah mulai keras, udah mulai tangan ini, marah joget namamu. Tapi Roh Kudus bilang, Jones, kamu hamba Tuhan. Yuk jadi saksi yuk. Ke mana saudara kalau saudara lihat di pesta pendeta saudara? Ayo. Mana saudara-saudara pikirnya? Ayo. Ada suara Roh Kudus bilang, Jones, kamu hamba Tuhan. Mungkin kamu nggak bisa ngomong sama orang ini bertobat ikut Yesus, tapi minimal dari hidupmu orang bertobat. Amin.
Mungkin kamu nggak bisa seperti Nang Udeni tadi bilang ngomong sama orang, Yesus itu sebegini, suratul mustaqim itu seperti ini, Isa Al-Masih suratan Miriam itu seperti ini. Nggak bisa, tapi minimal orang bilang, aku melihat Tuhanmu itu benar dari hidupmu. Aku melihat betul sekali Kristen. Makanya saudara, lalu semalam itu Bapak Ibu Saudara, saya ngangkat buah. Lalu karena kereta saya dipakai, saya numpang di mobil. Lalu ada salah satu tukang angkat itu bilang begini, oh besok katanya motong-motong ya? Iya. Antarkanlah besok katanya gitu. Padahal dia Muslim kan, antarkanlah besok bontot untuk tembak katanya. Datang supirnya, wah kau ini haram ini di agama kita. Yang haram, saya tembak langsung. Ada seorang ustaz bilang begini saja, apa? Banyaknya orang Islam di negara ini bilang babi itu haram, korupsi itu halal. Saya bilang begini, iya bro, babi itu haram, kalau disco di kisaran halal. Saya bilang, dia ketawa, mati laku katanya. Jadi saudara-saudara, oh iya ya, saya di situ saya bilang, kalau di agama kami kalau makanan itu nggak ada yang halal yang haram, selagi lembek gas. Makanan kok bisa tolak ukur masuk surga. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penuh oleh Roh. Pentakosta berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus. Bersuara nggak Roh Kudus di hati? Bilang, stop, kamu udah ditebus. Kemarahan Bapak Ibu Saudara, kita semua manusia, nggak ada yang bilang aku nggak bisa marah mau diapain nggak. Tapi ketika engkau marah ada Roh Kudus ngomong stop, sampai di situ aja, berhenti. Jengkel sama orang semua, Bapak Ibu Saudara, kita manusia pasti ada rasa jengkel ketika kita dihianati, ditipu. Tapi kita tidak sampai membenci. Kenapa? Roh Kudus ngomong stop, sampai di situ saja, jangan lanjut. Amin. Mungkin kita jatuh di dalam dosa. Mungkin kita boleh mencuri, mengapa? Tapi Roh Kudus ngomong stop, sampai di situ saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus memenuhi murid-murid dan mereka menjadi berani berkata-kata yang benar tentang Yesus Kristus. Amin. Saya katakan Bapak Ibu, bersaksi itu wajib bagi kita semua. Wajib. Tetapi saya suka kalimat Paulus dalam kitab Korintus, jadikanlah hidupmu menjadi suratan-suratan terbuka. Amin. Mungkin kau tak mampu berkata-kata indah kepada orang lain. Mungkin kau tidak bisa menasehati orang lain seperti orang punya karunia berbicara. Tapi setidaknya Alkitab itu ngomong dari tingkah laku. Amin. Setidaknya Alkitab itu yang bicara, tapi bukan dari kata-kata yang di telinga, tapi dari mata yang melihat dan rasa yang betul-betul merasakan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Pentakosta hari ini kita maknailah menjadi hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Menjadi hidup yang dipenuhi oleh Roh, dikuasai oleh Roh. Bagaimana hidup kita? Jangan kita bicara banyak Bapak Ibu Saudara kalau hidup kita masih jadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan kita berbicara banyak kalau hidup kita masih yang membuat orang kejut datang kepada Tuhan. Kenapa nggak ibadah? Nggak suka akhlak dia. Kenapa nggak ibadah? Tampangnya mengejutkan. Memang kita akan berkata, jangan melihat orang ke gereja. Tetapi untuk bagi kita, kenapa kita menjadi batu sandungan bagi orang lain? Yuk berubah, hiduplah dipenuhi oleh Roh. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa.